Sementara itu, di tempat yang terpisah, ruang yang dipergunakan oleh Prabu Maharaja untuk menerima Kanuruan Gajah Enggon adalah sebuah ruang yang amat khusus. Ruang itu biasa digunakan untuk menerima pengaduan rakyat yang merasa tertindas atau tengah menuntut keadilan. Tidak sebagaimana ketika menerima para tamunya di balerung istana, kali ini Prabu Maharaja tidak menempatkan Kanuruan Gajah Enggon duduk bersila dalam sikap menghadap. Justru karena itulah Gajah Enggon kini merasa agak canggung. Mari, silakan. Prabu Maharaja kini mempersilakan tamunya untuk duduk di kursi yang telah disediakan untuknya. Gajah Enggon masih belum merasa yakin. Namun Gajah Enggon akhirnya merasa yakin setelah sekali lagi Prabu Maharaja mempersilakan. Gajah Enggon kini bergegas memberikan penghormatannya sebelum ia menarik kursi. Di depannya Prabu Maharaja dan Yang Bunisora duduk berdampingan. Gajah Enggon tidak tahu harus memulai dari mana untuk bisa menyampaikan pesan dari Mahapatih Gajah Mada. Silakan Kanuruan. Aku dan adikku telah siap mendengarkan pesan apa yang kau bawa dari Mojopahit. Kanuruan Gajah Enggon merasa betapa sulit untuk bisa menyampaikan pesan khusus yang dibawanya. Sikap terbuka yang diberikan Prabu Maharaja sudah sedemikian membuatnya sulit berbicara. Entah apa jadinya jika Ma Panji Elam ikut nimbrung dalam pembicaraan yang terjadi itu. Hamba tuanku Baginda, mohon Baginda berkenan memberi maaf kepada hamba. Kedudukan hamba kali ini hanya seorang duta semata. Kanuruan Gajah Enggon kini mulai berkata. Prabu Maharaja dan adiknya kini saling memandang. Hening yang menyelinap berjalan agak lama sampai Raja Sunda Galuh itu mengangguk. Apa isi pesan dari Mahamantri Mukhya? Yang Bunisora kini memecah keheningan. Kanuruan Gajah Enggon memejamkan mata untuk beberapa kejap. Betapa tidak nyaman ia rasakan ketika ia harus menyampaikan pesan itu. Akan tetapi Kanuruan Gajah Enggon memang harus menyampaikannya. Kanuruan Gajah Enggon kini berkata dengan suara yang datar. Sebagaimana diketahui tuanku, betapa Jawa, Suwarna Bumi, Tanjung Pura dan semua wilayah di Nusantara kini tengah dibayang-bayangi oleh nafsu dari negeri Tartar yang ingin menguasai. Prabu Maharaja meletakkan kedua telapak tangannya yang saling kait di atas meja. Pandangan matanya kini jatuh tepat di ujung hidung lawan bicaranya. Gajah Enggon kini menjadi agak gugup menghadapi wibawa yang sedemikian besar. Namun Gajah Enggon bukanlah bocah kemarin sore yang mudah gentar. Yang Bunisora kemudian kini melirik pada kakaknya. Gajah Enggon kini melanjutkan tuturannya. Menghadapi kenyataan yang tidak mungkin bisa dibantah tersebut, Mojopahit di bawah binaan Kakang Mahamantri Mukhya Gajah Mada merasa perlu mengimbau semua negeri di wilayah Nusantara untuk bersatu padu. Semua negeri di wilayah Nusantara harus merasakan masalah yang sama dan menghadapi musuh yang sama. Karena bala tentara Tartar tidak akan pernah lelah mencuri kesempatan untuk melebarkan kekuasaannya. Mereka gentayangan dalam wujud orang-orang yang berniaga. Hening kini ruang khusus itu ketika Gajah Enggon mencari jeda. Hening yang terjadi karena Raja Sunda Galuh menyimak dengan seksama tanpa ada niat untuk menyela. Dengan latar belakang yang demikian, Majapahit meminta
agar Sang Prabu memutuskan hubungan dagang dalam bentuk apapun dengan negeri Tartar. Mojopahit mengimbau agar negeri Sunda Galuh segera bergabung dengan yang lain, menyatu dengan Mojopahit tanpa harus merasa direndahkan. Semua itu semata-mata demi kepentingan yang sama dan untuk menghadapi ancaman yang jelas telah berada di depan mata. Kanuruan Gajahenggon kini merasa telah tuntas menyampaikan pesan yang ia bawa dari Mojopahit. Namun ada bagian tertentu dari pesan yang ia bawa yang tidak ia sampaikan. Gajahenggon melihat ke depan tidak masalah dengan penyatuan Sunda Galuh dan Mojopahit. Bukankah Prabu Hayam Wuruk akan menempatkan Dyah Pitaloka sebagai seorang permaisurinya? Demikianlah pesan yang harus hamba sampaikan, Gusti Prabu, kata Gajahenggon di pungkasan ucapannya. Prabu Maharaja terdiam seiring dengan waktu yang bergeser beberapa jengkal ke depan, menyimak apa yang disampaikan Kanuruan Gajahenggon yang Buni Sora tidak bisa menutupi raut mukanya yang memerah. Namun sebagaimana kakaknya yang mampu menguasai diri, yang Buni Sora kini juga berusaha untuk mengendalikan dirinya. Hening yang lewat itu akhirnya pecah juga. Baiklah Kanuruan, telah kusimak dengan cermat pesan itu. Aku minta waktu untuk menjawabnya. Jawaban itu tidak bisa aku berikan dalam waktu sehari atau 2 hari. Terkait persoalan yang kau bawa, aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Aku harus membicarakan dengan para punggawa Sunda Galuh. Aku tidak bisa meninggalkan suara mereka. Kanuruan Gajahenggon kini mengangguk. Ruang khusus itu kembali hening sepeninggal Gajahenggon. Prabu Maharaja berdiri bersedekap, sementara yang Buni Sora melangkah mondar-mandir. Pilihan macam apa yang masih kita miliki? Tanya Prabu Maharaja kepada adiknya. Prabu Maharaja yang selama ini terus mengikuti sepak terjang Gajah Mada harus menerima kenyataan Mojopahit bukanlah negara yang layak dihadapi dalam benturan perang secara langsung. Majapahit mampu melebarkan wilayahnya sedemikian luas karena memiliki bala tentara yang kuat dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Apalagi bala tentara Mojopahit saat ini sedang amat bergairah berperang. Dihadapkan pada bala tentara Mojopahit dengan armada lautnya yang amat besar, Sunda Galuh itu ibarat telur yang berhadapan dengan tanduk gajah. Apa yang harus aku lakukan untuk menjaga kehormatan negara ini agar jangan sampai terhina? Tanya Prabu Maharaja. Yang Buni Sora yang semula berdiri membelakangi kakaknya kemudian kini berbalik. Kita akan menjadi negeri yang terjajah jika kita memenuhi permintaan itu, Kakang. Kita tidak boleh memenuhinya. Jika memang harus berperang, maka itu yang akan kita lakukan, ucap Yang Buni Sora. Namun semangat Yang Buni Sora tidak menulari kakaknya. Terlalu banyak hal yang kini harus ia timbang. Dimanapun itu dan apapun alasannya, perang hanya akan menyebabkan rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi menderita. Perang harus ditebus dengan kematian. Akan ada banyak prajurit yang terbunuh. Itu berarti akan ada banyak perempuan yang menjadi janda, ayah dan ibu yang kehilangan anaknya, atau bocah yang kehilangan ayahnya. Tembang kematian pun dilantunkan di mana-mana. Perang akan menyebabkan negeri ini tenggelam dalam kubangan air mata. Menghadapi keadaan yang demikian, Sunda Galuh harus memberi jawaban yang masuk akal. Tarikan napas Prabu Maharaja terasa sangat berat. Yang Buni Sora menunggu apa yang akan dikatakan oleh Prabu Maharaja selanjutnya.
Namun Prabu Maharaja diam agak lama. Yang Bunisora kemudian memecah keheningan. Lalu, bagaimana dengan jawaban yang masuk akal itu, Kakang? Bertanya kini Mangku Bumi Suradipati. Cukup lama pandangan mata Prabu Maharaja jatuh ke satu titik sehingga ia nampak seperti orang yang tengah melamun. Perlahan Prabu Maharaja menoleh kepada adiknya. Sang raja yang merasa letih itu kemudian menggelengkan kepala. Boleh jadi itu adalah sebuah gelengan kepala lunglai, tetapi gelengan itu amat tegas. Aku akan mengangkat derajat Dyah Pitaloka untuk menjadi raja, ucap Prabu Maharaja. Matahari jatuh dari langit. Yang Bunisora merasakan tempat tanah kakinya berpijak kini bergoyang keras bagai dilibas gempa bumi yang amat dahsyat. Yang Bunisora melangkah mundur beberapa jarak untuk mengambil jarak dari kakaknya sambil merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Hening memberangus ruang itu menjadi sangat kasar, menyebabkan beberapa ekor cecak yang merayap di dinding tidak kedengaran suaranya. Di dinding bata yang dirasa terasa dingin membeku, lapangan luas di halaman istana biasanya berangin dingin membeku. Namun angin itu rupanya terkejut mendengar ucapan Raja Sunda yang dilontarkan dengan suara yang serak, sehingga mendadak mereka berhenti bergerak. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga kehormatan negeri ini, berkata kini Prabu Maharaja. Ucapan sang Prabu Maharaja itu menggema bagai gaung sebuah gong raksasa yang memantul-mantul tidak berkesudahan. Lamat-lamat Yang Bunisora seperti memahami keputusan kakaknya yang berniat mengangkat derajat Dyah Pitaloka menjadi seorang raja itu. Apalagi manakala hal itu dikaitkan dengan ucapan sang Prabu tentang upaya apapun yang harus dilakukan untuk menjaga kehormatan. Jika akhirnya Yang Bunisora merasa dadanya bagai retak adalah ketika membayangkan keponakannya yang lain. Yang Bunisora mempunyai panggilan khusus kepada keponakannya yang berusia 9 tahun dan amat dekat dengannya. Panggilan itu adalah Wastu. Untuk membantu kakaknya dengan sepenuh hati, Suradipati telah menyiapkan jiwa dan raga Niskala Wastu Kencana agar kelak bisa menjadi raja yang sempurna saat pergantian kekuasaan tiba. Pendidikan terhadap Wastu terkait sikap kesatria dan berbagai pengetahuan serta kemampuan yang harus dimiliki seorang pangeran pati ia ambil alih dan ia tangani langsung. Para guru terbaik dikumpulkan untuk mengasah Wastu supaya bisa menguasai ilmu baca tulis serta pengetahuan sastra dan bahasa. Tidak hanya Sunda, tetapi juga bahasa Jawa, termasuk mengasah kemampuannya agar pilih tanding dalam olah kanuragan. Yang Bunisora puas melihat hasilnya. Meskipun usianya masih belum layak disebut remaja, Wastu telah membaca dan menulis melebihi kemampuan anak sebayanya, bahkan juga melebihi orang yang jauh lebih tua. Meskipun ia seorang pangeran pati, yang itu berarti kepada dirinya melekat kedudukan sebagai calon raja, Wastu mampu bersikap santun kepada siapapun. Dalam keadaan tertentu, ia bahkan minta dianggap sebagai orang biasa, bukan sebagai anak raja atau calon raja. Namun kini, tiba-tiba Prabu Maharaja berniat mengangkat derajat anak perempuannya untuk menjadi raja. Hal demikian memang bukan hal yang tabu. Mojopahit pernah memiliki raja perempuan yang mampu menjalankan tugas sebagai raja dengan sangat baik. Sri Gitarya Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa bisa menjalankan tugas tanpa cacat dan celah. Namun jika Dyah Pitaloka yang menjadi raja, bagaimana dengan Niskala Wastu Kencana? Yang Bunisora kini bagai orang yang kehilangan mulut.
yang Bunisora tidak berbicara apapun saat siang itu juga. Ia kemudian ikut melepas para tamu dari Mojopahit yang kini beranjak pulang. Sementara sore itu, sebagaimana yang dikehendaki oleh sang Prabu dan sang Permaisuri, Saniscara telah berada di istana dengan sikap cemas dan bingungnya. Nenden Britaya yang ditugasi memanggil pelukis itu tidak mengalami kesulitan dalam menemukannya di tepi telaga Jalatunda. Semula Saniscara cemas mengira ia dipanggil karena kelancangannya. Namun hatinya kembali tenang setelah Nenden Britaya menjelaskan apa yang diketahuinya. Jadi lukisan itu kini tidak berada di tangan Tuan Putri? Tanya Saniscara setelah berhadapan langsung dengan Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka mengangguk sambil tidak kuasa mencegah matanya yang berkaca-kaca. Saniscara tidak berbicara, namun ia mencerna apa yang terjadi kala itu. Risang Saniscara kemudian segera mengambil keputusan. Apakah hamba diizinkan untuk melukis ulang? Hamba akan membuat yang lebih bagus dari lukisan yang telah dibawa oleh tamu itu. Tanya Saniscara. Seketika berubah raut wajah Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka yang semula murung itu kini kembali riang. Andai kata tidak ada Nenden Britaya dan Eis Nandini yang berdiri di sebelahnya, tentu ia akan menjerit melonjak-lonjak. Nenden Britaya dan Eis Nandini kini saling melirik melihat raut muka Dyah Pitaloka yang secara lugas menunjukkan keadaannya yang lagi kasmaran. Dengan cekatan, Nenden Britaya dan Eis Nandini menyiapkan selembar kain putih yang dibutuhkan. Mereka juga cekatan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melukis Sekar Kedaton Dyah Pitaloka duduk dengan sikap memenuhi yang diinginkan oleh pelukisnya. Sebagai seorang seniman, Risang Saniscara Patriwura melihat rambut Sekar Kedaton yang digulung rapi justru terlihat jelek jika diterjemahkan dalam sebuah lukisan. Dyah Pitaloka meluap gembira saat diminta mengurai mahkotanya yang hitam legam melalui menggoyangkan kepalanya dengan sedikit kasar. Rambut yang dibiarkan terurai itu nantinya justru menjadi bagian terindah dalam lukisan itu. Apalagi Saniscara memberi kesan seolah-olah angin mempermainkannya. Menggunakan alat lukisnya, Risang Saniscara memindahkan Dyah Pitaloka ke dalam lembaran kain di depannya. Dengan cekatan, tangannya menari membuat rancangan gambar. Meskipun berupa coretan, tidak ada keraguan sama sekali bagi Saniscara dalam membuatnya. Ketika dada Saniscara sedang bergolak oleh dorongan penumpahan gelegak jiwa, ia tidak peduli pada apapun, bahkan pada kedatangan sang raja. Dengan berjongkok, dengan berdiri, bahkan dengan duduk bersila, Saniscara tidak sudi memecah perhatiannya. Dyah Pitaloka mengimbangi dengan mengubah dirinya menjadi sebuah patung batu dalam upaya menjaga sikap. Dyah Pitaloka juga tidak menoleh ketika sang raja, sang permaisuri dan pamannya datang untuk melihat kegiatan melukis itu. Dengan sangat kagum, Prabu Maharaja menikmati tontonan langka itu. Meskipun masih berupa rancangan, gambar itu sudah kelihatan indah dan hidup. Prabu Maharaja dan istrinya tersenyum mendapati ukuran tubuh anaknya yang sedikit lebih gemuk dari ukuran sebenarnya. Tidak sebagaimana lukisan sebelumnya yang dibuat dengan latar belakang telaga, kali ini Saniscara melukis Dyah Pitaloka dalam sikap duduk di atas dampar kencono, menjadikan Sekar Kedaton itu sebagai seorang ratu. Ketika kegiatan melukis itu harus diakhiri untuk dilanjutkan di lain waktu, Saniscara terkejut ketika mendapati Prabu dan Permaisuri telah berada di belakangnya. Dengan gugup, Saniscara kini duduk bersila dan menyembah. Hamba mengaturkan sembah sang Prabu, ucap Saniscara. Prabu Maharaja mengangguk menerima penghormatan yang diberikan kepadanya itu. Dengan rasa
kagum yang tidak perlu ditutup-tutupi, sang raja dan permaisuri memperhatikan lukisan itu dengan penuh minat. Sang permaisuri bahkan tidak mampu mencegah keinginannya untuk juga dilukis. "Berapa hari yang kau butuhkan untuk menyelesaikan lukisan ini, Kisana?" tanya Dewi Ralaringsing. Dengan santun, Saniscara kemudian merapatkan kedua telapak tangannya. "Hamba Tuan Putri, hamba membutuhkan waktu sepekan untuk menuntaskannya. Atau mungkin juga lebih." Sang permaisuri dan suaminya kini saling melirik. "Berarti kau akan menggambar kami sepekan lagi?" tanya sang raja. Saniscara kini kembali menyembah namun tidak segera menjawab. "Bagaimana?" kejar sang permaisuri. "Hamba akan mengerjakannya bersamaan, Gusti," jawab Saniscara. Ada banyak pertanyaan yang diajukan sang raja dan permaisuri, sebagaimana ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Saniscara petang itu juga. Di bangsal raja, Saniscara kini kembali bekerja. Kali ini ia menggambar 4 orang sekaligus, yaitu sang raja dan permaisuri yang duduk bersebelahan diapit oleh kedua anaknya. Dyah Pitaloka di sebelah kanan dan Niskala Wastu Kencana di sebelah kirinya. Hari itu dan hari-hari berikutnya adalah hari yang membahagiakan bagi Dyah Pitaloka karena ia bisa berdekatan dengan Saniscara. Tertarik pada bakat luar biasa yang dimiliki oleh Saniscara dan karena membutuhkan waktu agak lama untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka disediakanlah tempat khusus untuk laki-laki itu di sebuah bangsal yang dihuni oleh para abdi pelayan istana. Di samping bakat melukis yang luar biasa, Saniscara juga berbakat meniup seruling dengan suara yang mengalun. Dari balik jendela yang terbuka, Dyah Pitaloka tahu Saniscara sedang mengungkapkan gelega asmaranya melalui alunan nada seruling itu kepadanya. Dyah Pitaloka yakin karena nada-nada lagu itu diciptakan ketika mereka tengah berdua. Di sela-sela waktunya, Saniscara tidak pernah lupa kepada sahabatnya. Di tepi telaga Jalatunda, Saniscara kemudian menemuinya. "Apa yang bisa kau ceritakan hari ini?" tanya Riung Sedatu. Saniscara memperhatikan gemerlap kunang-kunang di kejauhan. Amat banyak jumlah kunang-kunang itu berarak-arak di sepanjang tepi telaga. "Hari yang luar biasa. Hari ini, Sang Prabu Maharaja memanggilku. Aku diminta menggambar sang raja bersama dengan segenap keluarganya. Besok dan hari-hari yang akan datang, masih ada pekerjaan karena adik sang raja dan keluarganya juga ingin dilukis. Dengan demikian, aku punya waktu makin banyak untuk bisa berdekatan dengan Dyah Pitaloka." Riung Sedatu menyimak cerita itu bukan sebagai hal yang luar biasa. "Aku juga melukis ulang Dyah Pitaloka karena lukisan sebelumnya telah diminta tamu dari Mojopahit. Tamu itu adalah utusan dari Prabu Hayam Wuruk yang ingin tahu bagaimana kecantikan dari Sekar Kedaton Dyah Pitaloka. Jika Prabu Hayam Wuruk tertarik, maka ia akan melamar Dyah Pitaloka," lanjut Saniscara. Riung Sedatu kini mengerutkan kening. "Itu berarti kau akan kehilangan?" tanya Riung Sedatu sambil tertawa. Saniscara tidak menjawab pertanyaan itu. Di hamparan rumput, ia kemudian berbaring sambil memandangi bintang-bintang. Cinta memang indah, apalagi cinta yang berbalas. Namun, kau harus siap merasakan bagaimana sakitnya saat kehilangan. Saniscara tidak menoleh. Ucapan Riung Sedatu itu sejatinya juga berkecamuk di benaknya, menyudutkannya karena ia kini tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Cintanya kepada Sekar Kedaton itu di luar dugaan tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta itu ternyata berbalas. Bagaimana setelah itu? Apa cukup hanya sampai di situ saja? Bukankah dua orang manusia berlainan jenis
jika saling mencintai, pasti berkeinginan untuk meningkatkan derajat hubungan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Berhasil menggapai cinta Dyah Pitaloka ternyata adalah bukan hal yang sulit. Namun, meningkatkan derajat hubungan itu menjadi suami istri, itulah yang paling sulit. Aku ingin pulang. Tiba-tiba riung Sedatu membelokkan persoalan. Sani secara kini terkejut. Apa? Aku ingin pulang. Sani secara kemudian mencerna ucapan dari sahabatnya itu. Apakah itu berarti kau sudah menemukan ingatanmu yang hilang? Tanya Sani secara. Riung Sedatu kini menggeleng. Belum juga. Tetapi aku merasa telah menemukan sebagian dari ingatanku. Sani secara terkejut. Apa yang telah berhasil kau ingat? Riung Sedatu tidak segera menjawab. Yang ia lakukan justru kini memejamkan mata. Aku melihat tamu-tamu dari Mojopahit saat mereka pulang dengan berkuda. Salah seorang di antaranya adalah seorang pemuda. Sayang sekali, aku hanya melihatnya sekilas. Kalau saja aku melihat wajahnya sedikit lebih lama, barangkali belenggu yang mengganjal di benakku ini bisa jebol. Aku merasa aku mempunyai hubungan dengan pemuda itu, jawab Riung Sedatu. Sani secara tidak berkata apapun. Aku harus pulang. Arahku kembali adalah ke Mojopahit, ucap Riung Sedatu. Sementara itu, sang Watu bergerak menapaki kodratnya. Tidak ada yang mampu menghadang lajunya. 20 hari telah lewat. Rombongan duta yang dilepas Prabu Hayam Wuruk kini telah kembali ke kota Raja Trowulan. Orang yang paling berkepentingan dengan kepulangan Patih Maduratna adalah Ibu Suri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi dan juga suaminya. Ibu Suri yang didampingi oleh suaminya menerima Patih Maduratna di istana mereka sambil menunggu Prabu Hayam Wuruk yang telah diberitahu. Sejenak kemudian Prabu Hayam Wuruk muncul dengan dikawal oleh 2 orang prajurit di kiri dan kanannya. Pusat perhatian Prabu Hayam Wuruk kemudian langsung tertuju pada gulungan kain di tangan utusannya. Prabu Hayam Wuruk melirik pada ibunya lalu beralih pada romonya. Sri Kertawardhana kini mengangguk. Bukalah. Aku ingin tahu seperti apa wajah Sekar Kedaton Sundagaluh. Aku ingin tahu apa kecantikannya seimbang dengan apa yang telah diberitakan oleh orang-orang selama ini, kata Raja Sanegara. Patih Maduratna mendahului dengan kembali menyembah. Dengan sangat perlahan, ia kemudian membuka gulungan kain itu agar tidak menyebabkan lukisan itu menjadi rusak. Gulungan kain itu segera dihamparkan di atas permadani. Jika Prabu Hayam Wuruk mempersoalkan apa kecantikan Dyah Pitaloka seimbang dengan apa yang telah digunjingkan orang, dugaan itu salah. Yang benar, Dyah Pitaloka memiliki kecantikan layaknya bidadari. Hanya Dewi Tara yang bisa menandingi kecantikannya. Tertegun kini Prabu Hayam Wuruk. Ia tidak mampu berbicara begitu melihat lukisan itu. Gambar yang sangat hidup itu telah menyebabkan telinganya mendenging dengan sangat keras. Denging itu belum juga hilang ketika Prabu Hayam Wuruk bergerak mendekat untuk bisa melihat dengan lebih jelas lukisan yang indah itu. Ketika Prabu Hayam Wuruk berniat menyentuh lukisan itu, muncul keraguan yang sangat luar biasa. Prabu Hayam Wuruk cemas sentuhan tangannya akan menyebabkan kecantikan gambar itu menjadi hilang. Perbawa kecantikan yang luar biasa itu telah menyebabkan Ibu Suri Sri Kitaria yang amat berkepentingan menemukan jodoh yang tepat bagi anaknya kini menjadi teranyak. Ibu Suri yang semula duduk kemudian berdiri bersamaan dengan Sri Kertawardhana. Di kala muda, Sri Kitaria adalah gadis dengan kecantikan yang tiada tara.
Namun lukisan di depannya telah menumbuhkan pertanyaan, apakah ia pernah lebih cantik dari anak Prabu Maharaja di Sundagaluh itu? Patih Maduratna kini tersenyum. Ia sudah menduga Prabu Hayam Wuruk kali ini akan bersikap berbeda. Jika semula semua gambar para gadis tercantik anak para raja di seluruh wilayah bawahan Mojopahit tidak ada yang membuatnya berkenan, kali ini Prabu Hayam Wuruk pasti kebingungan. Patih Madu, ucap Prabu Hayam Wuruk. Hamba Baginda, jawab Patih Maduratna dengan sigap dan siap menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan sang raja dan orang tuanya. Tinggalkan tempat ini, ucap sang raja. Patih Maduratna terkejut karena yang disampaikan raja itu sama sekali tidak seperti yang ia duga. Patih Maduratna mengira sang raja akan mengajukan banyak pertanyaan. Ternyata tidak. Patih Maduratna kemudian bergegas menyembah dan meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal Patih Maduratna, bukan berarti ruang itu menjadi pecah dari keheningan yang datang menyelinap. Senyap yang terjadi bahkan kini semakin menjadi-jadi. Prabu Hayam Wuruk jarang bingung dalam menghadapi keadaan yang semacam itu. Namun menghadapi lukisan itu, ia menjadi bingung. Kakinya kini juga terlihat gemetar. Tangannya yang saling merapat kini juga gemetar, dan keringat dingin kini telah membasahi telapak tangannya. Bagaimana nak Mas Prabu? Bertanya kini ibunya. Prabu Hayam Wuruk menoleh. Ibunda, hamba bersedia. Setelah melihat lukisan ini, hamba tidak menyimpan keraguan sama sekali. Lihatlah Ibunda, betapa cantik Dyah Pitaloka. Hamba yakin kecantikan dan kelembutan Dyah Pitaloka tidak hanya ada di luarnya, tetapi juga cantik dan lembut dalam hatinya. Mohon Ibunda berkenan untuk mewujudkan apa yang telah hamba impikan itu dengan mengirim utusan ke Sundagaluh guna untuk melamarnya Ibunda. Ibu Suri Sri Kitaria Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani kini mendekat dan memeluk anak lelakinya yang sangat dibangga-banggakannya. Sri Kertawardana kini juga tersenyum. Sebagai seorang ayah, Sri Kertawardana berkewajiban mengiring perjalanan hidup anaknya sampai ia bertemu dengan jodohnya.